미션 let's go 트러블을 찾으러 Halo teman-teman semua, kami dari kelas Bahasa Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Dalam video ini, kami akan bahas 12 kosakata yang sering saling digunakan dalam kehidupan sehari-hari. sebelum memasuki pembahasan ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lubeti Melinda dari 2414340034. Saya Karolini Dwi Septia dengan NIM 2414340035. Dan saya Desi Nurhayati dengan NIM 2414144025. Selamat menyaksikan. Kosakata yang pertama adalah handal atau andal. Kata yang benar adalah andal, bukan handal. Karena dalam bahasa Indonesia, kata bakunya adalah andal yang biasanya dipakai untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan. Nah, maka dari itu, handal bukanlah bentuk baku, melainkan bentuk tidak baku yang sering salah digunakan. Kosakata yang kedua adalah emosi. Contohnya, tidak baik kalau kita sering emosi. Padahal, emosi itu menurut KBBI itu merupakan keadaan dan reaksi psikolog dan fisiologi seperti kegembiraan, kesetiaan, keharuan, kesedihan. Jadi, emosi itu tidak selalu diartikan sebagai kata marah. Jadi, kata yang benar itu tidak baik kalau kamu sering marah. Kosakata yang ketiga adalah zaman. Zaman adalah masa atau periode tertentu dalam sejarah ataupun kehidupan manusia. Namun, kata ini sering kali disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah, pada zaman dahulu, alat komunikasi sangat terbatas. Kata yang keempat adalah kata gratis atau bebas biaya. Kata gratis atau bebas biaya itu memiliki makna yang sama, yaitu tidak dikenakan biaya. Namun ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Penggunaan kata gratis ini biasanya digunakan dalam percakapan bahasa informal, terutama dalam iklan atau promosi. Contohnya seperti diskon 50% dan ongkos kirim gratis. Nah, sedangkan bebas biaya itu lebih merujuk ke dalam konteks yang formal atau resmi, seperti dokumen administratif atau pengumuman. Misalnya, pelayanan vaksinasi ini bebas biaya. Kata yang kelima adalah kita. Jangan samakan arti kita itu adalah kami. Padahal, kalau kita itu maknanya lebih luas dibandingkan kami. Dan kalau kita itu melibatkan lawan bicara. Sedangkan kalau kami itu melibatkan kita sendiri. Contohnya, misalkan kita sudah menyelesaikan tugas kita tadi malam. Nah, jadi itu sebaiknya diganti kalimatnya menjadi kami sudah menyelesaikan tugas kami tadi malam. Kosakata yang keenam adalah rapor. Rapor adalah hasil belajar siswa yang diperoleh selama periode tertentu. Namun, orang-orang sering kali salah mengucapkan yaitu rapor. Contohnya, anak-anak menerima rapor akhir semester. Padahal yang benar adalah anak-anak menerima rapor di akhir semester. Untuk kosakata yang ketujuh adalah atlet atau atlet. Nah, kata yang benar itu adalah atlet karena dalam KBBI, atlet adalah bentuk baku yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berkompetisi dalam cabang olahraga. Nah, banyak sekali orang yang menggunakan kata atlet karena pelafalannya yang mirip atau pengaruh dari kebiasaan berbicara dalam percakapan sehari-hari. Nah, kata atlet itu sendiri berasal dari kata atletik atau biasanya sering disingkat menjadi atlet. Kata yang ke-8 adalah empe-empe. Nah, contoh teksnya seperti Septi membeli empe-empe. Nah, dari kalimat ini, kata empe-empe diartikan sebagai sejenis makanan. Padahal, dalam KBBI, kata empe-empe itu bermakna kakek-kakek yang sudah tua sekali. Nah, jadi kalimat yang tepat itu adalah Septi membeli pempek.
Kosakata yang kesembilan adalah antre. Antre adalah berdiri atau duduk dalam barisan untuk menunggu giliran. Namun, orang-orang sering kali salah menggunakan kata antri. Contohnya, antri budayakan antri, padahal yang benar adalah budayakan antre. Nah, untuk kosakata yang ke-10 itu adalah mengkonsumsi atau mengonsumsi. Kata yang benar itu adalah mengonsumsi, karena kata dasarnya adalah konsumsi. Banyak orang yang menggunakan kata mengkonsumsi. Hal ini salah, karena kata dasarnya adalah konsumsi. Ketika diberi awalan meng, maka huruf K pada kata dasar sering dihilangkan jika diikuti oleh vokal, sehingga menjadi mengkonsumsi. Kosakata yang ke-11 adalah wacana. Contoh teksnya, lakukan jangan cuman wacana aja. Nah, pasti kalian tuh sering menggunakan kata wacana itu sebagai sebuah rencana yang gagal kan? Atau hanya omong kosong. Nah, padahal tuh wacana itu dalam KBBI bermakna percakapan atau komunikasi. Nah, jadi kalimat yang benar itu lakukan, jangan cuman omong kosong aja. Kosakata yang ke-12 adalah apotek dan yang benar adalah apotik. Apotik adalah tempat, toko, atau fasilitas yang menjual obat. Seringkali salah digunakan, contohnya itu dia membeli obat di apotik, padahal yang benar adalah dia membeli obat di apotek.